Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Munawara Ananda, NIM C1L019090. Well guys, ladies and gentlemen, I'm here. I would like to explain you about the materialist that is conditional. But before that, I would like to give you some information that is how to keep you healthy. For the first, stay in your house. Second is, keep your food. And the last, don't forget the sport. Kenapa sih saya mengingatkan kalian untuk menjaga yang di atas nih? Karena bumi kita sekarang telah dilanda oleh virus corona atau COVID-19. Jadi, teman-teman harus jaga kesehatan. Oke, back to topic. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang conditional. Nah, sini. Kalian tahu sih nggak conditional tuh? Conditional adalah bentuk kalimat yang mengandaikan sesuatu hal yang belum terjadi, atau tidak terjadi, atau sudah terjadi. Dengan kata lain yang lebih simpel, yaitu bentuk kalimat yang menyatakan pengandaian. Di sini saya memberikan dua contoh terlebih dahulu sebelum ke materi selanjutnya. Nah, contoh pertama, andai saya pulang cepat, maka saya tidak akan kehujanan. Nah, di sini tuh artinya sudah terjadi atau belum terjadi juga bisa. Dan juga jika Gunung Rinjani meledak, maka semua Pulau Bambu hancur. Di sini juga tidak terjadi atau sudah terjadi atau belum terjadi juga termasuk. Oke. Conditional itu memiliki 4 tipe yang berbeda-beda, di mana 4 tipe ini memiliki makna juga yang berbeda-beda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipenya. Pertama, tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Selanjutnya, pada tipe 0 itu menjelaskan tentang fakta, di mana dia mempunyai rumus if plus simple present, maka simple present. Yang kedua, tipe 1 atau tipe 1, dia itu menjelaskan tentang mungkin terjadi, di mana rumusnya if plus simple present, maka simple future. Jangan lupa, sebelum present future-nya, yaitu menggunakan will. Yang kedua atau tipe ketiga, di sini dia itu mungkin atau sangat tidak mungkin terjadi, di mana rumusnya if plus past tense menjadi past future. Dan yang terakhir yakni tipe 3, yaitu menjelaskan tidak mungkin terjadi dengan rumus if plus past perfect, maka future perfect. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh dari tipe keempat tersebut. Sebelum kita ke contoh-contoh, terlebih dahulu, tipe-tipe ini memiliki format kondisional. Itu sebelum kalimat, yaitu menggunakan if, dan setelah, contohnya pada tipe 0, past tense, past simple present-nya itu lalu ada koma dan seterusnya result atau maka. Oke, back to topic. Nah, contoh pada tipe 0 yakni if ice melt, it becomes water. Di sini artinya jika es mencair, maka akan menjadi air. Nah, kalian pasti tahu bahwa jika es itu mencair akan menjadi air, kan? Nggak mungkin kan es itu mencair akan menjadi beku. Nah, pada tipe 0 ini, dia itu benar-benar terjadi atau fakta 100% tidak terjadi. Oke, lanjut. Tipe 1, di sini. Oke, selanjutnya, contoh dari tipe 1,
If you study, you will pass the exam. Di sini pada tipe 1 itu mengatakan pengandaian tersebut masih mungkin terjadi di waktu yang akan datang atau sangat mungkin terjadi. Nah, arti dari di contoh tipe 1 ini, jika kamu belajar, maka kamu akan lulus ujian. Nah, di sini tuh kita tahu bahwa jika kita belajar, maka kamu akan lulus ujian itu emang benar. Kalau kamu nggak belajar, ada sih kemungkinan besar kamu lulus, tapi nilainya nggak terlalu bagus. Gitu dah. Ini lebih sangat mungkin sih terjadi menurut saya. Lanjut. Contoh dari tipe 2. Jeng jeng jeng. Nah, pada contoh ini berbunyi, if I want game, I would travel a lot. Nah, pada tipe 2 ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang kecil kemungkinannya untuk terjadi. Tipe ini cocok digunakan untuk menyatakan mimpi dan angan-angan. Nah, arti dari contoh kalimat tipe 2 yakni, jika saya memenangkan game, maka saya akan jalan-jalan ke beberapa tempat. Di sini kita tahu bahwa game itu belum tentu kita menang. Pasti akan ada kekalahan. Nah, kalian tahu kan, di sini ada kata yang berwarna pink. Nah, pada kata want ini, pada tipe 2, setelah kata if, dia tuh harus menggunakan verb to, yang dimana verb to dari verb 1, verb 2 yaitu want. Verb 1-nya win. Oke, lanjut. Nah, dan yang terakhir yakni tipe 3. Contohnya, if I had studied harder, I would have gotten a better job. Di sini pada tipe 3 digunakan untuk berandai-andai tentang sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sudah terlanjur terjadi, atau dengan kata lain, penyesalan. Arti dari kata kalimat ini yakni, jika saja aku belajar lebih giat, aku pasti sudah mendapatkan pekerjaan lebih layak. Ini sudah menjelaskan bahwa dia itu nyesal gara-gara dia tuh nggak belajar lebih giat. Itu sebabnya dia tidak mendapatkan pekerjaan yang layak itu. Oke. Nah, di sini kalian pasti lihat kan ada kata yang lain juga warnanya. Ada studied dan have dan gotten. Di tipe 3 tuh dia menggunakan verb T, yakni pada studied dan gotten. Dan setelah kata I would, dia tuh wajib menggunakan have. Oke, selanjutnya. Yeay, materinya udah habis. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton, dan saya juga berharap kepada kalian semua bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi, dan saya harap materi kondisional ini bermanfaat. Seperti yang saya bilang di awal tadi, tolonglah jaga kesehatan buat kalian semua. Dan sampai jumpa di lain waktu. Goodbye. See you next